Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Raffi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita bisa melakukan pengaturan layout dengan menggunakan CSS. Langsung kita buka di Visual Studio Code kita. Kita buka di File. Kita buka dengan New File. Langsung kita save saja. Save as. Kita masukkan dengan layout.html. Oke, kita buka di bagian Google Chrome. Open file, layoutnya, open with Google Chrome. Kita close. Kemudian kita ketikkan di sini misalnya doctype-nya HTML ya, HTML-nya. Kemudian kita tulis dengan head-nya, masukkan title-nya, kita berikan judul dengan layout ya. Kemudian kita ketikkan di sini body-nya. Oke, kemudian kita masukkan H1. Oke ya. Kemudian kita kopikan dari sini ya tulisannya. Kita ambil sebagai contoh saja. H1-nya kita berikan dengan tukel WordPress ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan, coba kita masukkan beberapa tulisan ya, beberapa kalimat di sini. Kita copy dari sini, copy, masukkan di sini. Oke, kita coba refresh. Nah, sudah masuk ya. Langsung di sini kita akan coba berikan tag, style, ya, kemudian tipenya, kemudian teks, CSS, kemudian kita masukkan dengan menggunakan ya tag H1, H1 kita ya. Jadi teman-teman, ketika kita membuat suatu tag, defaultnya ya dia punya position yang namanya position. Ya, setiap tag punya namanya position. Positionnya adalah relatif defaultnya ya. Ya, jadi tidak berubah dari kondisi awalnya. Nah, ini kita bisa atur selain posisi relatif, kita bisa masukkan dengan posisi absolut. Nah, posisi absolut. Ketika kita mengatur dengan posisi absolut, maka kita perlu menyebutkan posisi dia ya, posisi dia dari atas, kanan, dari kiri, dan sebagainya. Oke, seperti ini. Jadi ketika dia menggunakan posisi absolut, maka dia tidak terpengaruh lagi ya dengan kondisi di bawahnya ataupun kondisi tag yang lain. Karena dia sudah punya posisi sendiri dan kita perlu menerjemahkannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, kita akan merubah dia menjadi posisinya di sebelah kanan sini misalnya. Maka kita tuliskan ya, dari top 0px. Top ini maksudnya dari atas ini ya teman-teman ya. Dari atas dia punya jarak 0px. Kita coba refresh dulu. Nah, dia naik. Kemudian misalnya kita akan memepetkan dia ya, menempatkan dia ke sebelah kanan ya. Kita masukkan di sini misalnya right-nya 0px. Kita coba refresh. Oke, kenapa dia kok tetap seperti ini lebarnya? Coba kita berikan width dulu ya. Lebarnya kita atur 200px misalnya, kita coba refresh. Nah, dia akan berada pada posisi sebelah kanan ya, pada posisi sebelah kanan. Nah, kenapa dia dari atas ini ya, dari atas ini dia menjadi punya jarak ya, punya jarak. Karena ketika kita menggunakan H1 defaultnya dia punya jarak dari atas ya, punya margin. Marginnya ini kita bisa hilangkan ya, margin 0px. Coba kita refresh. Nah, dia akan naik ke atas ya, dia akan naik ke atas. Nah, itu dia pengaturan H1 ketika kita menghubungkan dan juga memberikan kombinasi dengan posisi ya, posisi absolut, dan juga kita bisa atur kondisinya ketika dia dari atas 0px misalnya, dari right sebelah kanan 0px, dan juga lebarnya bisa kita atur. Nah, seperti itu. Nah, misalnya lagi di sini ya, misalnya lagi di sini kita akan memberikan kondisi ya, di mana kita punya beberapa kolom ya. Misalnya kita punya div1 kelas, misalnya kolom 1 kan. Kemudian kita berikan style di sini kelas. Nah, kalau kelas kita perlu tuliskan dengan menggunakan titik ya, titik kolom 1. Maka itu menandakan dia style ini untuk kelas ya, kelas kolom 1. Misalnya kita berikan width-nya adalah 200 pixel misalnya. Kemudian kita berikan
kemudian kita berikan background. Backgroundnya misalnya kita berikan red ya, biar merah dan menyala. Kemudian bordernya kita berikan warna hitam tuh 2 3. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Dia berada dalam kondisi seperti ini ya. Warnanya merah dengan bordernya 1 pixel dengan warna hitam. Coba kita besarkan lagi bordernya biar lebih kelihatan. Nah, seperti ini. 5 pixel dan juga solid berwarna hitam. Itu untuk yang kolom 1. Misalnya kita buat lagi kolom yang lain dengan menggunakan kolom 2 misalnya. Ya, kolom 2 kita coba refresh. Nah, kita masukkan di sini lagi ya. Kolom 1 kan sudah. Misalnya kolom 2 dengan background warna apa? Misalnya kita pilih warna yang lain, misalnya adalah warna blue misalnya. Kita coba refresh. Nah, dia beradanya di sebelah bawah ya. Jadi defaultnya ini menjadi satu kesatuan dari div-nya, div kolom 1. Ini adalah div dari kolom 2. Nah, rencananya mau kita buat ini dibuat kolom ya. Namanya kolom kan, ini kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Tapi ini ke bawah, namanya baris kalau seperti ini ya. Bukan kolom tapi baris, karena dari atas kemudian diikuti yang berikutnya. Kolom 1, kolom 2. Harusnya kolom ke sebelah atas ini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita atur dengan menggunakan properti yang namanya float ya. Float kita berikan left ya. Kemudian yang ini float lagi kita berikan left. Nah, dia akan naik ke sebelah atas ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, kalau di sini kita akan menyebutkannya 200 pixel ya, 200 pixel. Artinya ketika dia kita lebarkan, coba lebarkan. Nah, seperti ini dia tetap dalam keadaan 200 pixel ya. Nah, sekarang misalnya kita akan membuat ya, di bawahnya misalnya kita sudah buat kolom 1, kolom 2 ya. Kita buatkan lagi di sini misalnya div lagi. Kemudian kita berikan di sini namanya adalah kolom misalnya di sini adalah kolom besar misalnya. Kolom besar. Kita masukkan di sini kolom 1, kolom 2 ya. Kita coba di sini masukkan kolom 3, kolom 3, kolom 4 ya. Kolom 3, kolom 4. Kita berikan style dulu di sini. Kolom besar. Kolom besar. Nah, di kolom besar ya. Kemudian kita berikan ini backgroundnya, kita berikan warna dengan warna biru misalnya. Kita berikan border juga dengan warna hitam misalnya. Kita coba refresh. Dia berada di sebelah kanannya ya. Rencananya mau kita tempatkan dia di sebelah bawah. Ya, caranya bagaimana? Kita berikan di sini ya sebuah div lagi. Kemudian kita berikan style ya, namanya style. Ya, jadi ketika kita ingin menerjemahkan ataupun memberi style pada sebuah kelas, kita bisa menggunakan kelas ini ataupun langsung kita atur di sini stylenya ya. Nah, berikan clear ya, kemudian bold. Ya, artinya dia akan menghilangkan float yang di sini. Tadi kan float left ya, kemudian ini juga float left. Nah, kemudian kita hilangkan float yang tadi dengan menggunakan clear bold. Nah, maka dia kolom besar ini akan berada di sebelah bawahnya ya, kolom besar. Kita berikan kolom besar, coba kita berikan margin ya, biar kelihatan dari atas. Margin top 20 pixel. Kita coba refresh. Oke, dia sudah punya jeda ya dari atasnya. Kemudian kita atur di sini kolom 1 dan juga kolom 2 ya. Kolom 1, kolom 2. Kolom 1 sudah, kolom 2 sudah. Kita ini atur untuk kolom 3 dan juga kolom 4 ya. Kita coba refresh. Oke, kolom 3, kolom 4. Nah, di sini dia tidak menutup ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kolom besarnya, kemudian ini merah, biru, harusnya si kolom besar ini, yang atas ini, dia menutupi semua yang ada di sini. Merah, biru, ini tertutupi oleh si kolom besar. Nah, ini kita bisa atur lagi dengan yang tadi ya. Kemudian kita masukkan di sini div baru. Oke, kemudian kita berikan style lagi. Clear bold ya.
dia jadi seperti ini ya. Jadi dianggapnya bahwa yang div yang luar ini, yang biru ini, dia melingkupi dari merah, yang merah ini, dan juga yang biru ini. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, lebarnya ini adalah lebar daripada si 200 piksel ya, tetap maksudnya 200 piksel, 200 piksel, lebarnya tetap. Nah, ini rencananya mau kita penuhkan teman-teman ya, kalau kita penuhkan. Jadi tidak 200 piksel tapi menyesuaikan dengan ukuran dari layarnya. Misalnya kita geser di sini misalnya. Nah, dia masih punya sisa ya di sini ya, 200 piksel, 200 piksel, ini sisanya banyak ya. Sisanya banyak. Rencananya kalau misalnya kita layarnya kita kecilkan ya, ataupun kita besarkan, maka dia mengikuti ya. Caranya bagaimana? Kita geser dulu ini. Oke, kemudian di bagian CSS-nya tadi kita masukkan di sini, weight-nya kita berikan persen ya. Jadi selain dengan pixel kita juga bisa masukkan persen. Kolom 3 50% ya. Kemudian kolom 4 50% juga. Kita coba dulu. Oke, ternyata dia memang sudah terpenuhi ya, 50% itu tidak cukup ya. Misalnya kita kecilkan jangan 50% misalnya, 45%. Ya, ini juga 45%. Kita coba refresh. Ya, jadi dia lebih lebar. Ini posisi awal ya, misalnya kita besarkan, harusnya si merah ini juga besar. Si biru ini juga besar, karena dia menggunakan persen dari lebar si layar. Kita coba besarkan. Nah, teman-teman lihat di sini, si merah ikut besar teman-teman ya. Ketika kecil dia juga ikut kecil ya. Ketika besar, ya dia juga ikut besar. Ketika kecil dia ikut kecil. Ya ini ya, diperlihatkan ini ya, yang merah ini ya diperhatikan. Yang merah ini ketika tetap ya 200 piksel yang tadi, tapi ketika kita sudah memberikan persen, ketika kita besarkan layarnya, ya dia ikut besar. Ketika kita kecilkan layarnya, dia ikut kecil ya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tag persen dari width tadi ya. Width-nya, lebarnya kita berikan persen, bukan 200 piksel ya, bukan width-nya 200 piksel tapi dengan menggunakan persen ya. Itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana kita bisa mengatur dengan posisi absolut tadi ya, kemudian float tadi yang mengatur kiri dan kanan ya, float left, kemudian kita bisa memberikan persen untuk lebar daripada sebuah div ya. Sebuah div bisa kita atur dengan menggunakan persen selain dengan menggunakan pixel ya. Kalau di atas kita menggunakan pixel, kalau di bawah kita menggunakan persen. Yang kolom ini kita menggunakan pixel langsung 200 pixel, kalau yang bawah ini kita bisa atur dengan menggunakan persen. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana kita bisa mengatur layout dengan menggunakan CSS. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.